orang mangan pulsa kan panggah urip awake dhewe. Gitu ya. Bener. Nek pempes Ya anakku, Mas. Kene sing cara gak pempesan gak urip, Mas. yo urip tapi kan lho Piye? Lho jibrat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. TJ dan Mr. Dani. Jadi pada kesempatan kali ini, kesempatan yang luar biasa teman-teman di podcast Jowo. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain. Mas Dani ini adalah pelaku usaha di wilayah perdesaan. Nanti kita tanya-tanya apa efeknya dampak PPKM terhadap Mas Dani ya nanti. Jadi simak terus sampai habis, jangan di skip. Masalahnya nanti kalau di skip Anda salah paham, kami yang kena teman-teman. Jadi gitu aja. Oke, langsung saja kita tanya Mas Dani. Mas Dani ini adalah penjual apa, Mas? Roti bakar di Bangjo Banyakan. Roti bakar di Bangjo Banyakan. Jadi saya tanya yang pertama, Mas, dampak PPKM kepada sampean itu seperti apa, Mas? Dari segi penjualan itu menurun. Menurun ya? Iya, menurun. Roti ini bakar gak pakai payu? Yo sijine ngono dalane kan yo sepi, renek wong lewat. Ngono ya, Mas ya. Jagane wong lewat, renek wong sing lewat, akhirnya renek sing tuku. Ngono, Mas ya. Biasanya standarte sekian malah kelong 30% lah kasalane ngono. Berarti misalnya nek biasanya oleh 1.000, malah oleh 70 kan ngono. Sudah. Iku jagane wong lewat, Mas ya. Jagane wong lewat tok. Ngono ya. Nah, lek kene wong lewat terus piye? Misal gini, Mas, nek sampean itu solusinya iku PPKM kan harus kita patuhi kan, Mas. Kita normal, kita mengikuti aturan pemerintah. Misal itu dibuat solusi itu sampean pakai penjualan online apa-apa piye, Mas, menurut itu? Lek kula mboten masuk. Lah kula bakule dhewe. Online sing sapa sing ngetering? Ngono, Mas ya. Nggih to. Terus pakai jasa Gojek. Gojek mboten saged aplikasine kula. Oh no, jadi gitu teman-teman. Oke, yang dapat disimpulkan dari penjelasan Mas Dani tadi, ketika di PPKM diberlakukan di masyarakat kecil, ternyata banyak dampaknya di penjualan di bidang usaha, Mas yo. Iya, iya. Itu berpengaruh sangat signifikan itu terhadap penghasilannya yang biasanya itu dapat 100.000, beliau mendapatkan 70.000. Ketika saya berikan masukan itu penjualannya online juga terkendala. Masalahnya gini, masyarakat kecil itu belum semua itu mengerti akan aplikasi online kan gitu, Mas yo. Iya, masuk. Aplikasi orang benak. Sik Mas nyapo to sampean melu ngomongi makinge sampean. Pemirsa aku. Oh, enek pemirsane teman-teman dek kono. Pemirsane mbok dari bangsa apa ya ra kena. Jadi gitu teman-teman. Untuk yang kedua ini, Mas, yang di trending topik sampai di Mbah Tuk itu nomor 5 di trending wi. Masalah pemuda melanggar PPKM, ya kan? Terus jane gawe, Mas iku. Jane gawe tapi di model koyo ngene iki. Iku ndendalan di model diplorone koyo ngene ora digawe ngene. Alasane ngerokok, ya kan? Terus setelah itu didenda 100.000. Apa disuruh milih ya dendanya, didenda 100.000 apa sampean penjara 2 hari. Nah ngono. Nah terus beliaunya si pemuda itu memilih penjara 2 hari. Terus kemudian karena beliau tidak punya uang, dia memilih penjara 2 hari. Terus kemudian dari hakimnya di situ sudah tersedia itu diloloskan. Jadi seperti itu. Dibaliknya nganu karo hakime iki. Oh gak didenda, Mas. Ora didenda, ora sida didenda, ya ora sida dipenjara, ngono akhire bae. Nah terus kita tanya kepada Mas Dani ini, ketika tanya Mas Dani itu pendapatnya sampean ketika ada seperti itu bagaimana, Mas? Lah aku ya kon tutup ya pokoknya lek bakul aku gelem nuku ya wani tutup. Gitu ya. Yo nggih to. Ya bakulan kadung kolaan oke. Heeh. Kowe gak payu. Yo rugi lah aku. Jamur, Mas. Yo jamur roti yo. Gak payu ya. Gitu. Jamur, gak payu yo jamur. Lampu digoreng. Bahan mentah-mentah kaya sejenis lampu kan tahan lama. Gak payu sesuk yo sesuk kena. Sesuk nek. Nek roti kan lho. Jamur. Nek masalah denda niku aku yo pilih penjara. Duitnya yo angel lek. Topeni malah. Diopeni ning penjara jadi apa-apa. Jadi gini, pemudanya itu memilih di penjara akan tapi di penjarane? Iya 2 hari. Tapi kon Tangerang kono to. Yo gak paham Mas. Nek hotel apa nyandi ra kena. Milih penjara, tanah bojone ra apa-apa. Oh gak ngono. Jadi yang bersangkutan milih penjara tapi kon ngopeni anak bojone sing nyang omah. Gak gelem Mas.
Yo masuk lek kula yo masuk. Sakoni pisan kan. Lah ngono jangan. Ya aku yo mau. Ngopeni. Ngopet iki. Jadi ngopeni anak bojone sangelone. Yo gak oleh teman-teman ya. Gak masuk. Jadi gitu aja. Jadi sampean lebih pilih di penjara daripada kon Bayar dulu tunggal ya. atose. Mergane alami ngene iki golek duit angel, Mas. Gitu ya. Iya toh? Bener. Lah kabeh dalan dibupat wong liwat genek wong tuku malah yo remek ngoten. Iya toh. PPKM para pedagang piye? Para pedagang pokoknya jadi minoritas lah masuk ya. ya. Jadi misal gini mas, misal gini, solusinya pemerintah itu bener PPKM digalakkan, sampean kon nyang omah, terus no semua kebutuhan dicukupi no kira-kira sama, masalahnya kebutuhan ini kebutuhan mangan loh mas ya, enggak kebutuhan sepeda motor barang kon nyukupi, aman kon nukoni bensin, oleh jadi kebutuhan pokok itu dicukupi, kira-kira sampean gelem poro mas? Setuju, cara kaya aku sedina 100, sedina ya bayaran 100. Ngono ya? Cara saulan 3 juta ana omah, aku tak nang omah. Ngono ya mas? Iya, masuk gak? Masuk wi wis. Nek 100 sih kebutuhan apa mas? Sampean kebutuhan sekunder barang kok Yo ora to. diopeni. Yo manut dagang aku lho wong preyok. Ana nang omah maksudku ngono to, Bos. Wong ngono. To. Ngijoli. Ngijoli bakul aku sore kuwi. Ngono Olehku ya? 100.000, lek kon prek kon omah aku yo kon omah manut. Ngono ya? Pokoke yo kuwi sangono 100.000 sedina lek peng saulan yo 3 juta wae ono. Tak nang omah ndekem aku. Ngono mas. Iya, Nah, jadi misal gini mas, 100.000 iku kebutuhannya sampean apa hanya untuk makan saja apa kebutuhan yang lain 100.000? Yo makan, yo kaya listrik, gas, Iya. yang penting apa? Iya, iya. Kaya sabune anak-anak pempes niku. Niku kebutuhannya kabeh sak keluarga. Kebutuhan primer ya? Primer. Oke. Kuwi urung termasuk utang-utang tak bayar dhewe ngatasi aku. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi masukannya dari Mas Dani ini termasuk kelompok pengusaha kecil di kalangan bawah ya. Itu nyapot to mas, kok mesti ganggu ngono. Sponsor Lazisnu. Sponsornya Lazisnu. Jadi teman-teman yang ingin berdonasi dek ngene Lazisnu iki ya dimplungnya anggota jenenge apa mas? Yo koinisasi. Koinisasi. Jadi teman-teman gitu. Saya simpulkan, aku jarang nyimpulne jawabannya Mas Dani mesti ganggu ya wong sitok kuwi. Jadi nek pengen PPKM ini berhasil, terus no masyarakat itu mematuhi PPKM 100% kon nyang omah itu ndekem kabeh. Iku ya kebutuhannya kon nyukupi. Dalam arti kebutuhan itu kebutuhan yang primer memang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Contoh beras, lengo, pempes, apa nih mas? Susu, Wes. terus no listrik gitu ya. Iya. Kecuali pulsa golek dhewe lho ya. Ya, Bos. Pulsa itu sekunder loh ya. Iya, iya. Jadi orang mangan pulsa kan panggah urip awake dhewe, Iya. gitu ya. Bener. Nek pempes, Pempes ya anakku, Mas. Kene sing cara anak- gak pempesan gak urip Mas. Yo urip tapi kan lho. Lho, piye? Lho jibrat kabeh. Jibrat kabeh gak pepesan. Piye? Penting pempes iki. Ngono ya, jadi Iya. gini teman-teman, kita sudah modifikasi dari yang dulu itu sekunder, ternyata sekarang itu menjadi primer kebutuhannya. Jadi contoh koyo gas ya, Gas. gas itu sekarang di wilayah perkotaan itu sudah tidak bisa digantikan dengan kayu bakar ya. Oh, betul sekali. Jadi gas itu juga menjadi kebutuhan primer. Terus no listrik juga menjadi kebutuhan primer juga. Bayangkan aja teman-teman nek bengi-bengi, bengi rasa bengi ya wis. Awan. Ngecop ganek gas, terus no ganek kayu Terus. bakar, terus no enek magicom. Apa yang sampean lakukan dengan magicom itu? Ngecopnya yang di? Tuku ae. Lah ora kena lagi listrik kok. Nah, kan omah Jadi gitu, otomatis. teman-teman. Kita hidup di era zaman 2021 itu yang dulu itu menjadi kebutuhan kebutuhan sekunder itu sekarang menjadi kebutuhan primer. Jadi pemerintah harus tahu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang. Otomatis kebutuhan masyarakat pada zaman sekarang itu meningkat daripada tahun yang dulu. Gitu Mas ya. Nah, terus gini Mas, masalah vaksin Mas. Itu piye? Vaksin ini yo apik ae, tujuannya apik jan. Iya. Tapi lek kaya aku nih di penyakit bawaan kula mboten wantun. Masalah nih. Masalahnya kok wedi jeri wong-wong niku bar disonte ana sing mati barang ngoten niku. Tapi kan sebelum vaksin kan dicek Mas iku. Dicek iki mek dicek koyo tok. Ora dicek, jero dicek, tok. enggak jerone dicek apa jenenge?
tekanan darah tok lho. Kolesterol, anu gak jantung ora. Ora lho bos lho. Tapi kesehatan itu kan sudah memastikan bahwa itu aman untuk vaksin nek wis dicek. Apa nih? Iku. Orang cuma ditekoni tok. Ditekoni tok. Kejadian meninggal dunia setelah vaksin enek gak? Yo akeh. Ya toh. Nek wong Lah nek kematian kan bukan urusan vaksin tuh, Mas. Urusan Gusti Allah. Yo iya. Masuk nemen. Masuk neh. Urusan Gusti Allah. Gak usah vaksin gak apa-apa. Ya toh. Urusane Gusti Allah Sang. Insyaallah pogel. Lah nyapa, Mas? Lah, iki bali urusanku aku sing ngurusi. Ya iya. Loh tapi kan Gusti Allah Maha bertanggung jawab atas semuanya, Mas. Enggak perlu ae dhewe mikir ngono kuwi urus dikte karo sing kuwasa. Kowe anu kuwi sing gak vaksin jere ngurus Nah, iku sing arep tak tekone kuwi arep tak tekone, Mas. Jadi misal itu rumornya di masyarakat iku nek tidak menunjukkan surat vaksin itu pelayanan apa saja itu tidak dilayani katanya, Mas. Contohnya misal gini, Mas. Misal gini. Ini memang peraturan itu wis memang berlaku, Mas. Misal. Iya. Iku sampean vaksin, Mas. kula mboten karo basah kula. Dadine Ngono ya? mboten mantun kula. Saestu. Oh gitu. Iya. Walaupun itu surat itu digunakan untuk misal kepengurusannya yang penting kanggo sampean. Contohnya apa? Misal sampean nyar rumah sakit. Eh. Loro, paru-parune basah sampean kumat. Pengen nyar rumah sakit terus nyar rumah sakit njaluk kartu vaksin. Oh, lewat guri loh. Lewat belakang. Iso Mas yo. Insyaallah. Iso, Muga-muga dipani sehat mawon. Gitu ya. Nggih. Oke, jadi pesannya SMS-nya kepada pemirsa semua, yang penting sehat Mas yo. Iya, sing penting Sampean sehat sehat. ya. Sehat Ibadah. agas etes. Ibadahnya dopene sing penting ibadah kuwi. Oke, sama dengan podcast saya yang kemarin ya. Kemarin kita menghadapi seperti ini harus dengan cara iman dan imun. Jadi imunnya dijaga, imannya dijaga. Terus carane njogo itu seperti di video saya yang tadi, yang kemarin ya. Jadi gitu ya teman-teman. Ini pendapatnya dari Mas Dani. Jadi saya simpulkan, yang pertama tentang usaha ya. Tentang usaha di masyarakat menengah ke bawah itu ternyata memang berdampak usaha ya, usaha bukan petani. Petani pun aslinya kemarin itu berdampak juga. Masalahnya penjualan hasil tani itu menurun karena banyak sembako di daerah masyarakat. Otomatis barang melimpah luah, terus kemudian harga dari hasil penjualan tani itu menurun harganya. Terus yang kedua di kalangan menengah bawah ini wilayah usaha, ini Mas Dani adalah pelaku usaha juga penjual roti bakar di wilayah Banyakan ya. Jadi tak promosek nih Mas. Sopo-sopo sing melihat video dari ini, sama melihat Mas Dani, terus sampean blonjo tuku roti bakar yang perapatan banyakan, jadi banyakan arah Bulawan nih lo yo, mampir yang kono ditumbas, jadi itu teman-teman. Keluh kesahnya Mas Dani itu pada masa PPKM itu ternyata mengalami penurunan sampai 30%, yang semula itu 100, beliau mendapatkan 70.000 satu harinya. Otomatis kalau mendapat uang seperti itu penurunan juga di ngopeni anak bojone Mas ya. Penurunan ngopeni anak bojone, imune kurang gitu, susu beruang kurang kan ngono ya. Nek kurang berarti imune malah jadi lemah. Ngono. Nah, betul. Terus kemudian juga untuk pelaksanaan PPKM harusnya dari masyarakat kecil seperti Mas Dani ini dibantu dalam arti Mas sampean oleh dana UMKM enggak? Belas. Gitu ya. Jadi mono teman-teman, dana UMKM itu tidak merata di wilayah usaha menengah ke bawah teman-teman. Nenek bantuan loh, ini pemerintah. Oh iya, belas. Alhamdulillah bantuan kok oleh Gusti Allah langsung. BLT, Ora oleh. beras sembako, Ora oleh. Piye jajal? ora oleh apa-apa teman-teman. Penting paling sehat. Jadi gini, pesan dari kalangan bawah itu ternyata kalau sampai kita teliti cermati dari bawah itu ternyata bantuan tidak sampai ada yang tidak kebagian dari bantuan pemerintah. Mas ya? Jadi bantuan-bantuan yang sudah mengucur dari atasan sana itu setelah saya konfirmasi di salah satu pedagang roti bakar itu ternyata tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Terus kemudian untuk mengatasi PPKM, kesimpulannya seperti itu, gitu aja teman-teman.
ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan ini mohon disimak, dicermati, pesan-pesan yang tersirat itu dihayati, terus kemudian jangan syukur nyeplos, jangan potong video ini teman-teman yo. Sapa sing download terus no dipotong, awasno, tak goleki, tak laporne yang nggone pihak berwajib mencemarkan nama baik podcast Jowo teman-teman. Oke, gitu saja dari kami Mr. TC dan Mr. Dani. Cukup sekian. The King apa? The King Tim Roti Bakar. Oh, The King Tim Roti Bakar. The King Tim Roti Bakar. Dek gone perapatan banyakan. Gitu aja teman-teman, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.